Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan saat ini telah hadir bersama kita UKM inovatif yang sangat sudah merajai ya di Sumatera Selatan ini dengan inovasinya pengemasan kerupuk sistem berdiri pertama di Indonesia. Baiklah, telah hadir bersama kita Bapak BW Prayoga atau biasa disebut dengan Mas Yoga. Selamat datang Mas Yoga. Selamat datang Mbak. Iya, apa kabarnya nih Mas? Baik, alhamdulillah. Iya, ini luar biasa nih kesibukannya ya, mengurusi UKM-UKM yang ada di Sumatera Selatan Mas ya. Siap. Oke. Yang saat ini Mas, ini ada inovasi mengenai pengemasan kerupuk sistem berdiri pertama di Indonesia loh ini ya. Oke, bisa dijelaskan nih apa sih yang menjadi latar belakang munculnya ide inovasi ini? Siap ya. Jadi latar belakang kita pertama itu ingin menaikkan kelas kerupuk Palembang. Jadi saya survei ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta segala macam. Di sana makanan-makanan yang biasa kita lihat di pinggir jalan kok sudah dikemas keren-keren gitu loh. Begitu saya pulang ke Palembang dengan tim, makanya kita punya ide kerupuk Palembang kita naikkan kelasnya dengan cara pengemasan, dan makanya kita pilih kemasan namanya standing push atau kemasan berdiri. Kemudian desainnya juga kita bikin untuk menaikkan pariwisata Palembang, makanya di kemasan kita itu ada destinasi wisatanya. Ada yang kita angkat sekarang ini Skanak. Di situ kita jelasin. Dan karena sudah kita naikkan, makanya segmen pasarnya kita rubah. Kalau biasanya kita pakai kemasan plastik itu di pasaran-pasaran biasa, sekarang segmen kita di mall, hotel, di bandara. Dan kebetulan sudah kita kirim ke Malaysia sama United Kingdom gitu Mbak. Wah, luar biasa berarti ya, udah pemasarannya sampai ke luar negeri ya. Oke, ini idenya sangat menarik ini karena biasanya kan setahu kita ini untuk kemasan kerupuk kemplang khususnya Palembang Pak ya, itu biasanya ya dengan kemasan plastik biasa ya, mungkin karena untuk konsumsi sehari-hari ya. Ini karena kebetulan mungkin tidak dibawa ya produknya. Sebenarnya penasaran nih gimana sih model kemasan standing pouch-nya, karena kan ada unsur-unsur Palembang ya di situ ya. Iya, ada destinasi wisata Palembang. Ada destinasi wisata, jadi sekalian petunjuk juga ya bagi wisatawan yang ingin ke Sumatera Selatan ya. Iya, mengangkat pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, ini sudah berapa lama Pak? Kalau kami berdiri sebenarnya baru. Kita berdiri di 8 Maret 2021 ya. Karena kita baru, makanya kita branding harus lebih gencar. Makanya kebetulan saya selama ini kan bergabung di stakeholder pariwisata. Kita ikut salah satu staf khusus bidang pariwisata namanya Babe Erlan. Dari situ saya mengenal banyak teman-teman dari pariwisata. Makanya begitu kita munculkan produk ini, support mereka luar biasa. Dari Dinas Pariwisata Sumsel, dari Dinas Pariwisata Kota, cepat nama branding kita. Kebetulan kita juga sudah dari 2010 saya bergelut di UMKM. Support teman-teman luar biasa. Selama ini saya bantu mereka. Giliran saya punya produk, mereka ganti bantu saya. Makanya saya mendirikan paguyuban bakso, paguyuban pecel lele. Kemudian ada beberapa UKM yang selama ini aktif dengan kegiatan kita. Giliran produk kita muncul, luar biasa bantuan mereka. Makanya walaupun dalam waktu setahun setengah ini, singkat ini, kita sudah jadi finalis AKI, Apresiasi Kreasi Indonesia tahun 2021. Kita kemarin juara 3 IKM Award yang diadakan di Dinas Perindustrian. Ya itu makanya sebentar, baru sebentar umurnya. Umur sebentar tapi prestasinya luar biasa ya. Alhamdulillah itu. Iya, karena support sistemnya ya Pak ya. Iya. Iya, luar biasa sekali. Oke, Mas Yoga,
Ini pasti ada timnya dong yang ikut terlibat Iya, ya? Iya, siapa saja tuh, Mas? Kita digital marketing, kekuatan kita di Mhm. digital marketing, ada namanya Mutiara, dia yang di, administrasi sekaligus digital marketing. Mhm. Kebetulan kalau saya kan aktif dengan, teman-teman dari pageant-pageant, artis-artis, itu review, endorse mereka rupanya pengaruhnya luar Sangat biasa. luar biasa, iya. Kalau orang lain mungkin bayar, kalau saya kebetulan gratis karena sudah Mhm. akrab. Jadi, memanfaatkan ya, Iya, tadi teman juga, makanya di awal tadi Mbak bilang, memang kekuatan kita ini di medsos, sosial media, ya di iya. sosial medianya. Oke, ini banyak juga nih selebgram-selebgram saya lihat di Instagram-nya ya. Iya. Oke, luar biasa sekali ini. Selain pemasaran di sosial media nih, Mas, di mana lagi nih pemasarannya? Kita banyak, karena segmen pasar kita keluar kota ya, Mhm, makanya, kita bidiknya di luar kota. Kayak sekarang ini kita kirimnya ke Batam, ke mhm, Riau, Medan, Bandung, Bekasi, Jakarta, sampai ke, beberapa provinsi lain. mhm, Kalau kita di penjualan lokal mungkin nggak terlalu ini ya, karena kalau penjualan offline, kita banyakan support malahan. mhm, Kalau mereka ada kegiatan apa, kita support produk gitu kan. Kalau duit cash kan nggak ini, iya, kita paling itu. Jadi segmen kita memang di, lingkungan kita di offline malah dikit sebenarnya, iya. banyaknya malah keluar Banyak kota. yang di luar kota ya. Siap, iya. Mungkin sahabat inovasi di rumah ingin tahu nih mengenai Intan Kerupuk ya, Iya, nama brand-nya ya, mhm. di Instagram-nya boleh disebutin nih, Mas? Oh iya, Boleh? siap, Iya. Kalau teman-teman kepingin kita sama-sama belajar, bisa dilihat di Instagram kita, Intan Kerupuk. Saya mungkin salah satu dari sekian banyak pelaku UMKM yang tidak berjualan secara langsung. Saya jualnya lewat Instagram. Jadi kalau ada teman jualnya produk apa, saya langsung kasih produk, saya kasih langsung alamat Instagram saya. Kenapa? Sekarang sudah zamannya sudah bukan lagi kita berjualan tuh basa-basi gini-gini. Kita kasih, istilahnya, informasi produk itu di Instagram. Di situ sudah lengkap di Instagram saya. Produk ada, kegiatan ada, kemudian kita juga di situ, eee, keberagaman beragama, kita, ada istilahnya kebersamaannya. Jadi Instagram itu lengkap, makanya saya kalau jualan lewat IG. Iya, ada komunitasnya juga kan di situ kan? Iya, Iya, karena kebetulan Mas Yoga juga, sebagai ketua-ketua di iya, setiap iya, komunitas ya. iya. Ya, apalagi kemarin nih ada foodies, Iya, ya festival festival foodies Buddhis, udah ya, 2 kali ini mhm, alhamdulillah, iya. sangat luar biasa nih antusias Terbantu dari teman-teman, masyarakat iya Sumatera teman-teman. Selatan ya. Nanti ditunggu loh festival foodies selanjutnya nih Mas. Oke, baik Mas, ini kan udah 2 tahun nih jalan ya? Iya, hampir 2 Oke. tahun. Di saat menjalani pertama kali nih, pembuatan kemasan Iya, secara standing pouch ini apakah ditemukan kendala, Mas? Karena kan seperti diketahui Palembang kan untuk, rumah kemasan kan masih sangat minim. iya, Nah, apakah harus pergi dulu keluar kota, seperti itu, Mas? iya, ternyata memang kita kalau mau buka usaha, kita harus mapping dulu, harus Mhm, menentukan segmen pasar iya, yang mau kita bidik. Kalau selama ini plastik mungkin segmen pasar yang, lokal bisa lah. Kalau segmen kita agak tadi, seperti misi kami untuk menaikkan kerupuk Palembang, mhm, otomatis dengan kemasan sanding push ini berubah iya, berubah, iya. Jadi pasti ada kendala, kalau yang namanya perubahan pasti ada iya, kendala. betul sekali. Kadang sih orang kalau yang lokal ya, kami tidak beli kemasannya, kami Iya, beli isi. isinya Nah, ya. padahal dari awal sebenarnya kami ini, menaikkan kerupuk Palembang ini yang kami bidik pertama ya, itu malah emak-emak. Mhm, Emak-emak, karena kami perhatikan emak-emak itu kalau snack-nya kan snack yang kayak di minimarket mhm, lah. iya betul. Kita kepinginnya ngemas standing pouch ini biar emak-emak kalau di mobil atau di mana, di arisan segala Mhm, macam bisa make kemasan kami yang kami iya, tawarkan itu. Ternyata ada perubahan, kami ngarah ke remaja, ke mhm, kaum milenial. Makanya kita ngadakan pageant-pageant segala macam, kita support seperti itu. Ternyata nggak ngaruh juga. mhm. Nah, di terakhir ini malah justru global, global. Yang dulunya kita bidik adalah mama, kemudian berubah ke milenial, sekarang sudah global. Malah bapak-bapak biasanya kalau nyantai juga pakai kemasan seperti itu Iya, ternyata. betul sekali. Iya, Dan lagian juga kan kalau kemasan seperti itu lebih mudah ya untuk iya, membukanya dan bisa mhm. di-ziplock Ziplock ya, bisa lagi di ya, iya, heeh, karena tidak menimbulkan apa, siap, lempam mhm, ya kalau mhm. kita sudah buka kan harus Iya, habis. Tapi mhm, kalau untuk iya, kemasan standing pouch iya, mhm, karena dia
lock, jadi Ya, aman ya Mas ya. benar. Iya, ini luar biasa ini. Oke, ini pemasarannya udah sampai luar negeri ya? Iya, kebetulan Iya, kita linknya sampai ke luar negeri. iya. Kita sebenarnya disupport oleh ini Pak Anwar Fuadi, makanya kita Mm-mm. dikenalin dengan beberapa duta besar. Putra Palembang jadi duta besar, kita sebenarnya di link ke sana. Mm-mm. Tapi ya namanya ini belum terbentuk sinerginya. Iya. Baru penjajakan-penjajakan. Oke. Oke, Mas Yoga, ini untuk pengembangan ke depannya nih, Mas. Iya. Mau dibawa kemana nih kerupuk kita ini? Ya, Ya. seperti misi kita mau menaikkan kerupuk Palembang. Jadi kalau bisa kerupuk Palembang ini jangan terkenal di nasional, tapi di luar negeri. Makanya kita kerjasama dengan teman-teman, ada tamu dari mana, dari luar negeri, kita arahkan ke tempat kita. Iya. Kita bukan sekedar berjualan, tapi edukasi. Ini loh kerupuk Palembang. Iya. Kita kalau mungkin Mbak belum tahu kalau jenis kerupuk Palembang sebenarnya ada 43 jenis loh. Iya. Iya, Sangat tidak tahu. iya makanya. Kita Kalau orang Palembang sendiri malah nggak tahu. Iya, karena hanya mengkonsumsi saja kan, Iya, hanya enak atau nggak enak. Gitu. Iya. Padahal di sini ada rasa apa dari gabus, dari bahannya ya, dari Iya. gabus, udang, Jadi kemudian variannya kakap segala. banyak ya? Dari situ variannya itu banyak. Nama-namanya juga ini unik-unik sebenarnya. Saya baru tahu setelah masuk ke dalam kerupuk ini yang kita taunya cuma kemplang bulat, kemplang ini, kemplang bakar, ternyata jenisnya sampai Macam-macam 43. ya. Nah, untuk produk dari Intan sendiri ada berapa banyak varian? Nah, itu kita inovatifnya bukan sekedar di kemasan, tapi kita membuka mindset orang, kerupuk ini bisa berkembang ke luar negeri, bukan nasional ya, ke luar negeri, kita kasih varian rasa. Iya. Baru kita yang mengasih varian rasa, kita ada namanya, kita kasih varian rasa balado, balada jeruk, barbecue, rujak. Nah, ini salah satu inovatif dua yang kami tawarkan di Intan Kerupuk ini. Satu kemasan stinifus, kedua kita tadi menggunakan varian-varian terbaru, yang ketiga kita mengangkat destinasi wisata Palembang. Jadi 3 memang yang inovatif yang kita tawarkan. Iya, Untuk menaikkan brand kita yang baru belum 2 tahun. iya, luar biasa tapi loh. Iya. Untuk standing post yang ada destinasi wisatanya, ada penjelasannya berarti kan di Iya, sana, iya, di kita samping itu juga edukasinya. varian, di samping itu juga varian rasanya kan Varian ya. rasa, Iya. itu yang kita tawarkan sebenarnya. Iya. Terus untuk regulasinya sendiri kan mau kirimnya tuh ke luar negeri nih. Apakah itu by ekspedisi atau itu keluarga yang ada di sana? Gini Mbak, sebelum melangkah ke itu tadi ya pemasaran, Mm-mm. saya bukan memberitahu ke teman-teman UKM, tapi memberi contoh kalau kita punya usaha yang seperti ini, perizinnya harus dilengkapin dulu. Iya, betul. PRT, NIB, Semua. BP POM, SNI segala macam sudah lengkap, baru nih kita bisa kemana-mana tadi. Kalau selama ini teman-teman kan kadang terpaku untuk berjualan, tapi surat izinnya nggak dilengkapin. Iya, betul. Giliran mau ke luar negeri pada bingung ini. Nah, ini sudah berapa kali kejadian seperti itu. Kalau sekarang bilang tadi seperti ekspedisi, gampang bro, gampang Mbak. Sebenarnya Ternyata gampang ya. begitu brand kita sudah naik, ekspedisi yang sering datang. Iya. Ya, Wah, jadi itu luar biasa karena kan untuk menjalin kerjasama dengan ekspedisi luar itu kan tidak mudah juga karena Iya, mereka punya standar tersendiri Iya, untuk makanan kita ya, seperti iya itu. benar. Iya. Mungkin sahabat inovasi di rumah pengen tahu nih Pak, gimana sih trik-triknya biar bisa melesat lebih cepat seperti itu. Memang kuncinya tadi seperti Mbak sebut tadi bahwa kita ini investasi yang terbesar adalah relasi. Iya. Jadi teman-teman inilah yang membantu kita mensupport Intan Kerupuk dalam waktu belum 2 tahun sudah melesat. Kemudian tentu yang terutama ya rasa. Harus dijaga ya. Harus kita jaga. Makanya standar sertifikat halal itu yang utama, karena di situ yang jadi prioritas adalah sertifikat halalnya. Mereka sering melihat seperti itu sekarang. Oke, jadi luar biasa sekali ini. Mungkin untuk belajaran juga ya untuk UKM-UKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, ingin belajar lebih banyak lagi, bisa loh datang ke Intan Kerupuk, langsung ketemu dengan Mas Yoganya ya. Oke, luar biasa sekali nih Mas Yoga. Satu lagi nih Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Mas, silakan. Iya. Intinya gini teman-teman, kalau kita bergerak di bidang UKM memang harus banyak belajar dan berani untuk berinovatif.
Seperti saya bilang tadi bahwa kalau Intan Kerupuk di awal sudah mapping, kita sudah ketemu bahwa kita akan menaikkan kelas kerupuk Palembang, makanya kita tawarkan 3 inovasi tadi. Mulai pengemasan, kemudian sesuatu yang different, yang berbeda lewat memberi varian, kemudian karena kita juga berhubungan dengan pariwisata, kita mensupport dunia pariwisata Sumsel atau Palembang khususnya dengan menampilkan di kemasannya destinasi wisata Palembang gitu. Iya, luar biasa sekali Mas, inovasi kita hari ini dan begitu banyak pelajaran ya yang dapat dipetik oleh sahabat inovasi di rumah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas Sama-sama, kehadirannya Mbak. di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus berinovasi. Ya, Kami siap. tunggu inovasi selanjutnya dari Intan Kerupuk ya Mas ya. Ya. Oke. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Iya, siap.